Pada video sebelumnya, kita telah belajar membuat atau ini kita akan buat untuk sebuah data. Di prosesnya, jika tombol ini diklik, maka data akan ditampilkan dalam terdapat diubah. Nah, bagaimana caranya? Cara itu adalah dengan cara mengirim ID. Ini kan punya setiap data ini kan ada primary, ada ID-nya. Bagaimana caranya mengirimkan ID ke halaman form editnya, data diedit dan isi update ya. Kita datanya saja. Berarti yang akan kita ubah pertama kali adalah tombol edit ini, tombol ubah. Kita ada di jadi ketika data diklik ini, maka dia akan mengirimkan ini kan formulir edit penggunanya, nanti itu akan ditampilkan ke halaman indeks. Jadi dia akan mengirimkan variabel edit pengguna ke halaman indeks dan ID-nya, ID dari data. Ctrl S, jangan S. Nah, kalau bisa dilihat bersama-sama di sudut kiri bawah, situ artinya ID-nya sudah kirim ya, bisa dikirim ke halaman yang diinputkan nanti ke teks. Setiap tombol ini memiliki ID yang sekarang kita buat indeksnya untuk menerima form edit penggunanya. Nah, form edit pengguna.php ini kan belum ada. Jadi kita duplikat dari form pengguna. Di paste. Kalau kita lihat kan namanya masih salah ya, kita rename form nya kita hilangkan, happy-nya nah di sini ini kita rubah form namanya, kita biarkan user, kan passwordnya ini kita hapus. Nah, password itu tidak bisa kita password kan sudah dienkripsi. Jadi password ini tidak bisa kita rubah kembali menjadi teks yang bisa kita baca seperti ini. Password kita hapus.
Nah, kita kan nah, eh, selanjutnya kita akan menampilkan datanya di form. Bagaimana caranya? Seperti biasa kita buat tag PHP. Karena kita akan menerima data dari database, kenapa ini nggak perlu? Kenapa di sini tidak perlu keluar satu kali kan? uh, File koneksi.php ini ada sejajar sama index. Sementara form edit pengguna.php ini ada di dalam folder views. Secara logika kalau halaman ini yang mau mengakses, halaman ini yang ingin mengakses file koneksi.php, harusnya dia keluar satu kali seperti itu. Nah, tapi kenapa tidak perlu? Karena uh, form edit ini akan diinputkan ke dalam indeks. Jadi dia sejajar sama indeks nanti. Kali ini nanti kan ada di dalam indeks itu sudah sejajar sama koneksi. Tidak perlu lagi. Tidak perlu keluar satu kali. Kemudian kan kita harus membuat query ya. Terkonek. Dan kita pilih yang dikirimkan tadi, yang dikirimkan dari file pengguna.php ini. Jadi ini yang harus kita tangkap di gimana caranya? Kita buat seperti kita buat folder file variabel ID lagi. Dan kita tangkap pakai langsung juga bisa. Sebenarnya seperti ini juga bisa. Bagaimana memahaminya saja. Saya lebih cenderung. Kemudian kan harus kita harus kita tampung ke dalam sini, dalam variabel baru. Kemudian di sini tambahkan bagaimana cara menampilkan value yang ada di data itu kan tag PHP ya. Kita buat. Nah, ini tanda ini sama seperti script yang ada sekarang ini. Ini sama kayak PHP, sama. Cuman ini versi singkatnya seperti itu. Kita akan menampilkan data yang mana? Nama, username, tambahkan juga di sini. Nah, untuk yang ini ya, kalau di HTML-nya sendiri, kalau ini terpilih berarti dia harus ada selected, ada tanda seperti ada script selected. Bagaimana kita buat script selected ini dinamis?
Gimana kita buat script selectornya dinamis. Di sini kita harus pakai kita kasih if dollar data nilainya sama dengan admin, maka ini if satu baris, jadi nggak perlu pakai awal. Data yang berada di dalam level array level sama dengan admin, maka aku selected koma. Oke, sekarang ini kita copy datanya ls. Sekarang kita coba datanya mau tampil nggak. Tes. Kenapa tidak tampil? Mari kita cek. Hanya tampil, tapi datanya tidak tampil. Coba kita perhatikan sekali lagi. Coba kita vardam ini. Vardam data. Nah, ini nggak ada data. Kayak harus buat seperti kita buat data itu bisa ada data ketika kita MySQL fetch jadi MySQL query ini disimpan ke dalam variabel SQL. Variabel SQL ini yang berisi MySQL query yang ini kita fetching dulu ke dalam array. Fetching ke dalam array-nya tadi lupa. Nah, kenapa tidak menggunakan pengulangan? Ya, karena datanya yang kita pilih hanya satu gitu. Hanya satu. Kalau datanya banyak kita perlu ulang fetching array-nya ini. Tapi karena datanya hanya satu, kita tidak perlu melakukan pengulangan. ls coba lagi. Itu baris gitu.
Ini salah. Gimana salahnya? Kira-kira di mana salahnya? ID-nya masuk. Jadi kemarin dia deteksi salahnya ada di sini. Ini ada di baris. Tapi baris ketujuh benar. Coba kita periksa baris. Ternyata di sini tanda petiknya kurang. Query-nya tadi salah. String query-nya ini salah tadi. Dia nggak ngasih tahu salahnya. Sekarang coba. Ini vardamnya kita hilangkan. Jadi untuk tracingnya ya, pelan-pelan ya, satu baris per baris. Kita lihat lagi ini. Oke. Saya. Nah, sekarang ketika ini sampai sini sudah, ini sebenarnya ada yang kurang. Kalau kita ingat bersama kan di sini ada ID. Ini adalah primary key. Nah, waktu mengupdate nanti kan kita perlu primary key-nya agar tidak semua datanya ikut terupdate. Jadi bagaimana caranya? Sementara primary key-nya itu tidak perlu ditampilkan, tapi akan dikirimkan juga melalui metode post. Jadi caranya kita bisa buat sebuah input yang akan menampung ID tapi tidak akan ditampilkan. Nah, input ini tipenya hidden atau tersembunyi, tidak akan ditampilkan di HTML. Value-nya dari mana? Value-nya kita bisa ambil dari data script. Kita ambil aja yang dari data yang hasil query tadi ya ini. Atau kita ambil variabel ID yang ini kan sama. Itu ada atau bisa dari data atau bisa dari ini. Jangan salah. Name-nya adalah ID. ID-nya adalah ID. Kemudian nanti data ini akan dikirimkan ke DB pengguna, tapi bukan proses insert ya, bukan proses insert melainkan proses akan dikirimkan ke DB pengguna yang kita buat satu lagi proses. Jadi ketika data proses ini yang dikirim adalah update dan else di sini. Data yang dikirimkan adalah update. Scriptnya di sini adalah update. Password tidak dikirim. Yang dikirim adalah koneksi update pengguna username password tidak nanti error level where
where ID sama dengan dollar. Sekarang kita cek kalau kita riset gimana. Nah kalau kita riset dia balik lagi, misalnya kita hapus nih dan kita riset, ini kita ganti set, ini kita rubah user maximum ya. Nah kalau diperhatikan ya, ini kan saya pilih fit insert yang seperti ini supaya saya mudah merubahnya waktu di upload. Jangan lupa kasih where, kalau nggak dikasih where nanti tanya tidak mau atau malah. Sekian untuk video kali ini.